Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama saya DK dalam DK Show. Tamu saya kali ini memang anak-anak yang istimewa, keren banget. Mereka bagian dari tim riset padi keluar angkasa. Kalau bertemu dengan ketiga narasumber saya kali ini, saya selalu optimis bahwa masa depan bangsa Indonesia pasti jauh lebih gemilang. Nah, bagaimana sih Bennett, Licia, and Giselle ini menyatukan tiga kepala yang berbeda-beda? Pasti dong masing-masing punya konsep atau ide masing-masing. Nah, suka dukanya gimana? Coba dari Giselle dulu. Sistem kita itu kita solidify idenya dulu semua. Kita berenam pas itu datang dan berenam diskusi kita mau bikin komponennya seperti apa, desainnya seperti apa. Setelah itu semua sudah beres, baru kita masing-masing mengerjakan part sendiri. Oh, dibagi-bagi? Iya. Jadi Giselle ngerjain apa? Saya co-leader, saya lebih ke supervision dan ngurus timeline dengan Bennett. Kalau Licia? Aku bikin chamber, yang itu tuh tube yang itu. Yang di dalam ini? Iya, tube-nya. Oh, apa namanya? Chamber. Chamber itu jadi tempat untuk padinya tumbuh. Sekali lagi chamber. Cik, kalau hujan, becek, hati-hati ya. Jadi chamber itu tempat untuk padinya tumbuh. Oke, kalau Bennett? Kalau saya mengkoordinasikan tim. Jadi kan kalau DK melihat perangkat eksperimen kami ada banyak tuh alatnya. Sebenarnya komponen-komponennya sangat sederhana. Hanya ada beberapa bagian yang penting, yaitu kameranya. Oh, ini kamera ya? Kamera. Micro lab-nya, yaitu sistem komputernya. Yang ketiga adalah chambernya. Ini. Yang keempat adalah kantung air. Kantung air di mana? Oh, di atasnya? Iya, betul. Oke. Atau istilah yang kami sebut water pack. Water pack ya, jadi water pack ya. Oke, jadi ini water pack. Dan ini, nah, yang paling penting adalah ketika padi itu diletakkan di dalam apa tadi namanya, Alicia? Chamber, ya kan? Apa media yang digunakan untuk meletakkan padi itu? Diletakkan di atas apa? Jadi kita letakkan di atas oasis. Coba kita lihat. Ini coba dibuka dulu. Nah, aslinya begini. Aslinya begini. Kemudian ditutup. Bukannya taruh padi dulu? Taruh padi. Iya. Iya, maksud saya ini kemudian di atasnya taruh apa? Oasis foam. Oasis itu foam ya? Iya, foam. Busa yang digunakan. Oh, foam yang buat di rambut tadi? Buat Bennett, bukan? Oke. Kalau rambut saya sudah hijau. Bisa aja kamu. Terus diletakkanlah oasis. Jadi itu supaya oasisnya supaya menyerap airnya lebih efisien untuk masuk ke padi. Jadi semacam sponge gitu. Mana tutupnya Iya. tadi? Nah, setelah itu padi di atasnya. Enggak, Oh, belum. Setelah oasis, lalu ada namanya germination paper. Apa itu? Itu kayak kertas nutrien. Namanya keren banget ya. Iya. Bisa diulang? Germination paper. Germination paper ya. Ya, jadi itu seperti pupuk dalam bentuk kertas. Oke. Isinya nutrien untuk membekali padi supaya tumbuh lebih di luar angkasa. Baru setelah itu? Setelah itu padi. Padinya 1 butir atau berapa banyak? 5 butir. 5 butir. Setelah itu baru dimasukkan ke... Kita ngikat padinya pakai kasa. Oh, Supaya nggak diikat jatuh. dulu. Ya, itu kan naik roket. Yang menarik dalam eksperimen kami saat kami membuat eksperimen itu susahnya, kalau kita bisa bilang, itu mencari barang-barangnya, komponen-komponennya. Karena kebanyakan komponen-komponennya tuh diimport, bisa dibilang. Komponen ini? Iya, hampir semua. Contohnya seperti pump yang kita gunakan. Apa itu fungsinya? Ini pumpnya itu kita ada 2. Pump itu bukannya yang buat air itu? Iya. Iya. Oh iya, benar ya? Iya, tapi ini mini pump namanya MP6. Oh, ini mini pump. Mini pump. Segini doang itu yang di situ. Oh, Ada. iya. Jadi kita ada 2, satu untuk ventilasi dan satu untuk irigasi. Jadi dia akan memompa air. Memompa air. Secara berkala. Frekuensinya sudah diatur. Sudah diatur otomatis begitu. Menggunakan program. Kita memprogram sendiri. Airnya dari mana? Dari water pack. Kantong air. Di atas ini. Iya. Jadi volume air segini harus cukup. Iya, sebenarnya yang kita kirim ke luar angkasa volume water pack-nya lebih besar. Kan yang kita kirim ke luar angkasa itu kameranya jauh lebih kecil. Ini, jadi space extra itu ini kita perbandingannya gunakan dengan yang asli berapa? Banding berapa? 1:1. 1:1? Iya, Oh, cuma jadi agak beda di kamera dan water pack-nya. dan 5 butir yang dimasukkan kemudian dikirim. Iya. Betul. Pertanyaan saya, Licia,
padi ini dipilih yang jenisnya apa dan dari mana? Jadi sebenarnya kan kita sudah pilih padi lokal, tetapi NASA itu benar-benar strict untuk urusan apa yang akan masuk ke International Space Station. Jadi stasiun luar angkasa. Jadi semua barang-barang yang masuk itu harus ada sertifikat. Oh, jadi harus certified ya? Iya, supaya bisa dilacak oleh NASA. Oh, jadi bukan pakai roco lele gitu ya? Pas itu kita sudah nyari padi di Indonesia yang ditumbuhkan di Indonesia yang bersertifikasi tapi tidak sempat. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Akhirnya pakai apa? Kita menggunakan padi dari University of Colorado. University of Colorado. Oke, ada contohnya itu. Iya, dari mana dapatnya itu, Giselle? Prof. Sap mempunyai teman di University of Colorado dan itulah the power of networking ya. Setelah berangkat sudah berapa lama ya? 1 bulan ya? Sampai sekarang? Hampir sebulan. Apakah ada kabar atau bagaimana memantau pergerakan pertumbuhan padi ini, Bennett? Ketika perangkat eksperimen kami berangkat pada Maret yang 23 yang lalu, itu sampai di International Space Station sekitar 3 hari. Kargo itu yang ada dalam roket, kargo itu bernama Cygnus, yang artinya burung. Iya. Dan Cygnus itu mengangkut kargo sekitar 2 ton. Dan eksperimen kami adalah salah satu kargo dari kargo tersebut. Padahal ini beratnya cuma berapa kilo ya? Betul, Sekitar hanya 400 sekitar. gram. Sehari-hari apa sih yang dilakuin? Apakah tiap hari di tempat eksperimen ya kan? Buka buku gitu? Apa sih kegiatan Giselle sehari-hari? Ke mall nggak? Kegiatan sehari-hari kita bertiga ya pagi sekolah seperti biasa dan sorenya jika sempat dan perlu kita pergi ke lab untuk mengerjakan. Labnya di sekolah atau di mana? Labnya di Surya Institute. Masih sempat nggak sih update status di Facebook, sempet dong. sosmed? Masih sempat ya, lagi eksperimen ceklek gitu ya. Hobinya apa, Giselle? Apa coba? Saya bermain basket, saya main buat klub. Buat klub? Wow, hebat ya. Kalau Lisya apa aktivitas lain selain di sekolah? Hobiku menggambar sama desain grafis. Desain grafis? Kalau enggak, musik, main piano. Oh, kayaknya langit dan bumi ya. Yang satu piano otak kiri, satu otak kanan gitu kan. Iya, kita bertiga main piano, tiga-tiganya. Oh, tiga-tiga main piano? Iya. Untung main piano, daripada mainin perasaan orang, bahaya. Berat itu. Kalau Bennett, apa? Kalau saya suka pesawat, jadi semuanya tuh yang tentang pesawat saya liatin. Kalau misalnya ada pesawat lewat, saya liatin. Lagi di pelajaran atau misalnya lagi kerjain tes, ini soal apa ya? Tiba ada helikopter lewat, oh itu ada helikopter. Jadi kerjaan kamu ngeliatin doang ya? Kamu cocoknya tinggal di area bandara deh. Enggak juga sih, saya juga kadang suka bikin pesawat jadi hobi. Tapi itu mungkin agak modeling, tapi juga mungkin bikin yang remote control. Saya juga suka main bola sama teman-teman, atau gambar, atau baca buku tentang sejarah. Udah punya pacar belum? Waduh. Waduh, pertanyaan berat. Belum ya. Kamu, Lisya? Belum. Kamu? One day kan? Jawabannya diplomatis. Oke, khusus buat Giselle dan Lisya, kita berpisah di sini ya. Mudah-mudahan nanti sukses terus dengan penelitian atau riset yang lain ya. Tapi saya masih pengen ngobrol sama Bennett dan penasaran, dari tadi kan nyebut-nyebut nama Pak siapa? Prof. Sap. Nah, panggilannya Pak Sap. Pak Sap. Pengen tahu yang mana sih namanya Pak Sap atau Prof. Saputro itu? Nanti ya, kita break dulu. Jangan lupa buat Giselle dan Lisya kenang-kenangan bahwa kita pernah bertemu, kita foto bareng dulu ya. Oke, senyum semua. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, Giselle, Lisya, sampai ketemu lagi. Sukses buat Anda berdua. Jangan kemana-mana dulu. Dan pemirsa, tetap bareng saya dalam DK Show.